Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari NIF 3A akan mendemokan dasar-dasar Linux. Perkenalkan, nama saya Alvin Faiza. Nama saya Muhammad. Nama saya Irfan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke terminal. Yang pertama kita masuk ke root dengan mengklikkan su. Masukkan password terlebih dahulu. Oke. Coba kita masukkan kembali. 2021021028. Oke, sudah masuk ke bagian root. Selanjutnya kita masuk ke tambah user dengan mengklikkan add user dengan menambah nama user tersebut. Contoh MIF. Nah, langsung saja dia meminta password add user MIF PASSWD MIF. Nah, di sini meminta password yang baru. Kita kasih 1234. Nah, 1234. Oke, user MIF sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke WHO. Nah, inilah dia. Selanjutnya kita masuk ke kalender. Selanjutnya lagi kita masuk ke tanggal. Oke, sudah melihat teman-teman. Ini adalah tanggal sekarang. Selanjutnya kita masuk ke bagian kalkulator. Klikkan BC. Nah, apabila muncul tanda baca di laptop saya ini, teman-teman langsung saja mengklikkan huruf yang ingin dijumlahkan. Contohnya 10 tambah 20. Enter. Nah, di sini sudah jelas perhitungannya, yaitu 30. Oke. Selanjutnya kita Ctrl C. Kita ingin merestart. Kita klikkan reboot. Nah, lihat ya teman-teman, laptop saya sedang direstart. Nah, kita masuk ke dalam Linux dengan mengklikkan password. Nah, selanjutnya kode yang ingin saya perlihatkan yaitu mematikan Linux. Oke, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Nah, oke, dengan mengklikkan plus 5 menit. 5 menit akan datang, Linux saya akan berhenti. Nah, apabila ingin mencancel, saya klikkan Ctrl C. Shutdown min C. Nah, inilah untuk memberhentikan pemberhentian Linux.
Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Irfan untuk dasar-dasar dari penggunaan Linux. Di sini kita harus mengetahui dulu lokasi kita di mana. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat berkas, membuat file, dan sebagainya. Kita harus mengetahui di mana dulu lokasi kita dengan mengetikkan pwd, melihat direktori yang aktif di mana kita. Di home Rohman. Setiap user pasti mempunyai namanya home, dan Rohman itu adalah nama usernya. Kita harus masuk ke SU dulu, ke super user, agar bisa mengakses semuanya. Kita akan masuk ke, kita melihat apa saja yang ada di home ini dengan mengetikkan ls. Kita lihat apa saja yang ada di home ini. Ya, di situ ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan videos. Apakah benar ini semuanya? Akan kita lihat. Di home, iya, benar sekali. Inilah yang ada di dalam filenya. Terus bagaimana cara kita mengaksesnya di terminal? Kita masuk ke terminal tadi, kita klikkan cd. Masuk ke mana kita? Contoh kita akan masuk ke dokumen. Nah, di sini langsung berubah root, localhost, dan dokumen. Artinya kita sudah berada dalam berkas dokumen. Kita mau lihat apa saja sih isinya? Kita lihat. Oh, ternyata isi dalam dokumen tersebut kosong. Apakah benar kosong? Kita lihat di sini. Iya, benar, ternyata kosong. Cara menambahkannya bisa di sini. Bisa menambahkan dengan text editor seperti VI, Nano, dan Vim. Di sini saya akan menggunakan Vim. Contoh, kita buat salah satu file Vim coba.txt. Ya, kita masukkan Vim coba, kita enter. Ya, kita isi. Kita isi di sini belajar. Kita insert dulu. Kita isi belajar informatika sangatlah membahagiakan. Ya, kita contohkan ini. Ya, kita set. Caranya adalah ESC.2 X. Ya, maka dokumen tersebut telah disimpan di dalam berkas dokumen. Coba kita cek apakah sudah ada. Nah, sudah ada coba.txt. Terus bagaimana jika kita ingin menambah filenya dengan mengcopy file tadi? Tinggal kita tambah, yaitu kita copy file tadi ke dalam folder, ke dalam berkas atau dokumen yang akan kita buat. Contoh, kita copy coba.txt. Kita copy, ini selain mengcopy, dia akan langsung membuat file baru. Kita coba 1.txt. Ya, kita cek apakah sudah berhasil. Sudah berhasil. Artinya coba tadi telah di-copy ke dalam coba 1. Bagaimana cara kita melihat coba 1-nya? Kita klik chat atau cat. Klik coba 1. Coba 1 ini untuk membaca file atau dokumen yang telah kita buat. .txt ini adalah formatnya. Apakah benar sama? Belajar informatika sangatlah membahagiakan. Ya, sama. Terus bagaimana kalau kita ingin menghapus file yang kita buat? Caranya adalah dengan rm. Kita hapus rm. Kita hapus file coba 1. rm coba 1.txt. Apakah ini menghapus? Ya, dihapus saja. Iya, kita lihat. Nah, maka file tadi sudah dihapus. Terus bagaimana cara kita membuat folder atau membuat direktori? Dengan mengetikkan mkdir, membuat direktori. Direktori apa yang ingin kita buat? Contoh, kita membuat direktori berkas di dalam file dokumen berkas. Kita buat direktori berkas. Kita enter. Ya, kita lihat apakah file berkas atau direktori berkas ini sudah ada? Iya, sudah ada. Kita lihat, kita buktikan di sini. Apakah sudah ada? Iya, sudah ada.
Terus kita buat lagi file direktori satunya lagi, berkas 1, buat lagi berkas 1, enter. Kita lihat sudah ada. Terus bagaimana kalau kita ingin masuk ke berkas atau berkas 1? Kita klik saja CD berkas. Maka kita akan masuk ke berkas. Kalau ingin keluar lagi dari berkas, seperti ini, CD begini, dia langsung keluar akan masuk ke dokumen. Ya, begitu. Bagaimana cara menghapus berkas yang kosong? Caranya adalah rmdir, kita hapus berkas 1, kita hapus. Apakah sudah terhapus? Kita cek. Iya, sudah terhapus. Terus bagaimana cara kita memindahkan file coba ke berkas? Coba kita membuat satu lagi, kita copy filenya cp coba.txt, masukkan ke coba 1.txt. Oke, kita enter, kita ls, dan sudah ada file coba 1. Kita pindahkan file coba 1 ke dalam berkas. Caranya adalah mv coba 1.txt. Lokasi file kita berada di home. Nah, kita lihat dulu kita berada di mana. Kita pwd, kita berada di mana? Kita berada di home Nur Rahman dokumen. Cara untuk memindahkannya ke berkas adalah seperti ini. Seperti ini cambukannya. mv coba 1.txt ke dalam file home Nur Rahman, ke dalam file berkas. Oke. Jangan kita simpan dalam berkas, kita simpan kepada picture saja. Oke, kita enter. Maka file tersebut sudah kita pindahkan ke dalam picture. Coba kita ls, apakah file coba 1 masih ada? Tidak ada. Kita lihat di sini apakah dia masuk ke dalam picture. Iya, ternyata baca 1 ini telah masuk dalam picture. Kita masuk lagi ke terminal. Terus, bagaimana cara kita membaca berapa sih jumlah kata yang telah kita ketik? Dengan cara ketikkan WC. WC ini bukan untuk toilet, tapi WC di sini digunakan untuk menghitung jumlah kata yang telah kita buat. Coba kita hitung, coba.txt. Berapa kata sih ada di teks tersebut? Iya, ada di sini. Terus, bagaimana cara kita menghapus berkas yang ada filenya? Karena coba kita masuk ke berkas, CD berkas. Kita masuk ke berkas. Di dalam berkas itu kosong. Kita buat salah satu file. Di berkas ini kita buat file nama.txt. Ya, kita buat nama.txt, nama. Kita insert dulu untuk mengisinya, insert. Kita masukkan nama di sini. Ya, dan kita save. Cara men-save-nya sama seperti tadi. Ya, dan di sini langsung ada file nama yang kita buat. Ketika ingin menghapusnya, ketika kita menggunakan mrdir untuk menghapus berkas, maka dia tidak akan bisa. Ya, kita coba karena sudah ada file di dalamnya. Filelet. Dengan apa? Kita ubah dengan rm-r berkas. Oh, ternyata kita masih berada di dalam berkas. Kita harus keluar dari file berkas dulu untuk menghapusnya. Kita masuk ke dalam, kita keluar dulu. Kita masuk ke dalam dokumen. Di sini, baru kita bisa menghapus berkas. Bagaimana cara menghapus berkas? Ini dia rm-r berkas. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi dia akan menghapus semua file yang ada di dalam berkas. Ya, dan dalam berkas itu sudah tidak ada lagi. Terus bagaimana cara kita kembali? Dengan klik CD titik 2. Oke.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa demo mengenai dasar-dasar Linux yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, itu Nur Rahman dan juga Irfan. Di sini saya akan mengetikkan perintah history. Fungsinya di sini adalah untuk melihat perintah-perintah dasar Linux yang sebelumnya sudah digunakan oleh Nur Rahman dan juga Irfan. Kita enter. Ini adalah beberapa demo dasar-dasar Linux yang tadi sudah teman-teman saya gunakan. Selanjutnya saya akan membuat jadi saya akan mengisi file yang ada di name.txt. Caranya adalah name.txt, kita enter. Kemudian kita isi dengan kalimat halo, nama saya Alia. Kemudian kita simpan, kita enter. Jika ingin melihat tampilannya, kita bisa ketikkan chat name.txt. Kemudian kita enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan seluruh pengguna atau user yang ada di Linux. Caranya adalah dengan mengetikkan chat spasi /h/paswd. Kita enter. Ini adalah pengguna user Linux yang sedang aktif. Selanjutnya, kita akan melihat si pengguna tersebut berada di grup mana dengan cara chat /etc/group. Kemudian kita enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui nama domain atau IP yang Orky Linux punya dengan cara hostname, kemudian kita enter. Nah, maka nama localhostnya adalah localhost.localdomain. Dasar-dasar Linux terakhir akan saya ketikkan adalah clear atau untuk membersihkan secara menyeluruh tampilan programnya. Kita enter. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih.